kita bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kita diperkenankan untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena saat ini kami diperkenankan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami sehingga kami dimampukan untuk mengerti bagian firman yang kami akan baca dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagian pembacaan kita saat ini adalah dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara, dalam ayat-ayat ini kita melihat bagaimana Musa mengingatkan bangsa Israel untuk tidak melupakan Tuhan Allah yang sudah membawa mereka keluar dari Mesir, tempat perbudakan. Dengan cara yang bagaimana? Saudara, bukan hanya menentukan satu waktu tertentu dalam family altar atau persekutuan keluarga, tetapi di dalam ayat-ayat yang kita baca dikatakan mengajarkan berulang-ulang. Dalam ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9, di situ kita mendapati sedang duduk, sedang dalam perjalanan, berbaring, bangun, menempatkan perintah Tuhan pada setiap bagian rumah yang dapat dilihat dan mudah, yaitu mengikatkannya sebagai tanda pada tangan, menjadi lambang di dahi, menuliskan pada tiang pintu rumah dan pintu gerbang. Saudara, jadi di dalam segala hal yang kita lakukan merupakan kesempatan untuk mengajarkan, untuk menceritakan iman kepada anak-anak kita maupun kepada keluarga kita. Oleh karena, saudara, kualitas hidup anak-anak kita atau keluarga kita sangat tergantung pada kualitas pengajaran dalam rumah tangga kita, salah satunya. Saudara, di dalam Alkitab kita dapat melihat satu contoh tentang Daniel. Daniel adalah termasuk orang-orang yang ditawan oleh kerajaan Babel karena kerajaan Yehuda telah dikalahkannya. Dan kemudian Raja Nebukadnezar menyuruh kepala istana untuk mencari orang-orang yang tertawan itu 4 anak muda dan diberikan kualitas yang sangat hebat, yaitu berperawakan baik dan mempunyai pengetahuan yang luas karena mereka akan bekerja di istana. Salah satu di antaranya adalah Daniel. Daniel dan teman-temannya akan dididik 3 tahun dengan bahasa dan budaya Babel. Juga nama mereka akan diganti dan mereka akan diberikan makanan dan minuman dari santapan raja. Saudara, hal yang menarik bahwa pada waktu Daniel dan teman-temannya diberitahu mereka akan belajar bahasa dan budaya Babel, nama mereka akan diganti dengan nama Babel, mereka tidak keberatan. Tetapi saat diberitahukan bahwa mereka akan makan dan minum dari santapan raja, mereka menolaknya. Mengapa, saudara? Oleh karena budaya pada waktu itu bahwa jika seorang sudah mengambil makanan yang telah dipersembahkan kepada raja, maka itu berarti orang tersebut berhutang budi dan orang tersebut sudah berjanji untuk setia dan mau tunduk mutlak kepada raja. Saat itu juga dipercayai
bahwa raja itu adalah titisan dewa Baal atau dewa orang Babel, dan juga mengartikan bahwa orang yang makan dan minum santapan raja adalah ingin diperkenan oleh dewa Baal. Itulah sebabnya mereka menolak. Padahal saudara, Daniel dan teman-temannya sudah jauh dari orang tua, sudah jauh dari bangsanya. Mereka ada dalam istana raja, satu kehidupan yang serba. Saudara, penolakan mereka menunjukkan kualitas iman. Walaupun mereka menjadi orang tawanan Babel, telah berada di istana, namun hati dan pikiran mereka tetap fokus kepada Allah Israel. Mereka hanya mau takluk dan menyenangkan Allah Israel. Fondasi iman mereka tidak goyah dengan fasilitas yang mereka peroleh di istana. Mereka berkomitmen tetap setia kepada Allah Israel. Mengapa, saudara? Saudara, sebagai seorang anak Israel, mereka telah mendapatkan pengajaran cerita yang berulang-ulang. Sehingga walaupun mereka jauh dari orang tua, bangsanya, mereka tidak berubah fondasi iman mereka kepada Allah Israel. Fasilitas dan kehidupan serba mewah tidak menaklukkan hati dan pikiran Daniel untuk tetap takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan yang telah diajarkan dan dibicarakan berulang-ulang kepada mereka sesuai dengan perintah Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan seluruh kitab Daniel, maka dapat kita katakan Tuhan menaklukkan dan mengendalikan Babel melalui Daniel. Saudara, luar biasa, karena Daniel itu tetap mengingat dan berpegang teguh kepada percaya kepada Allah Israel. Saudara, Amsal 22 ayat 6 berkata, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Saudara, marilah kita dengan setia mengajarkan dan membicarakan berulang-ulang kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, hidup takut akan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita di dalam segala situasi hidup kita. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami telah diingatkan oleh firman-Mu untuk bagaimana kami setia mengajarkan berulang-ulang untuk bagaimana takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.